Dalam arus modernitas yang seolah memuja pencapaian tanpa batas, kita seringkali merasa terperangkap dalam siklus keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Media sosial dan budaya populer terus-menerus membisikkan bahwa kita membutuhkan lebih banyak hal, entah itu materi, pengakuan, atau kesuksesan, hanya untuk bisa merasa bahagia. Namun paradoksnya adalah, semakin banyak yang kita kejar, seringkali semakin besar pula rasa hampa dan kecemasan yang muncul. Disinilah kearifan lokal Jawa melalui konsep Nrimo Ing Pandum hadir, bukan sekadar sebagai nasihat kuno dari masa lalu, melainkan sebagai penawar psikologis yang sangat canggih untuk jiwa-jiwa yang lelah. Jika kita menyelaminya lebih mendalam, ini adalah sebuah seni untuk merasa cukup dan bersyukur atas segala ketetapan hidup. Sebuah kondisi psikologis di mana seseorang mampu berdamai dengan realitas tanpa harus kehilangan semangat untuk terus berkarya dan berupaya. Konsep Nrimo Ing Pandum seringkali disalahpahami sebagai bentuk kepasifan atau sikap menyerah pada nasib. Padahal jika kita membedahnya secara jernih, filosofi ini mengandung unsur-unsur aktif yang sangat kuat bagi kesehatan mental. Unsur pertama adalah eling, sebuah kesadaran penuh bahwa setiap manusia memiliki garis hidup dan porsinya masing-masing yang unik. Hal ini diikuti oleh unsur ikhtiar, karena menerima bagian hanya bisa dilakukan secara terhormat setelah seseorang melakukan usaha terbaiknya. Tanpa usaha, sikap menerima hanyalah sebuah pembenaran atas kemalasan. Kemudian ada unsur syukur yang berperan mengubah persepsi kita dari apa yang dirasa kurang menjadi apa yang sebenarnya sudah ada. Terakhir adalah unsur sabar yang memberikan daya tahan mental saat kenyataan yang kita terima tidak sesuai dengan harapan ego. Keempat unsur ini bekerja secara sinergis, menciptakan mekanisme regulasi emosi yang membuat seseorang tetap stabil, baik saat berada di puncak keberhasilan maupun di lembah kegagalan. Mengapa memahami dan menerapkan filosofi ini menjadi sangat penting dalam keseharian kita? Alasannya terletak pada kemampuannya untuk memutus rantai adaptasi hedonik, sebuah fenomena psikologis di mana manusia cenderung kembali ke tingkat kebahagiaan dasar yang datar meskipun telah mendapatkan pencapaian besar. Tanpa filosofi ini, kita akan selalu merasa kurang karena standar kebahagiaan kita akan terus bergeser ke atas tanpa henti. Dengan mempraktikkan Nrimo Ing Pandum, kita sebenarnya sedang melatih otak untuk menemukan kepuasan pada saat ini, di sini, dan sekarang. Ini adalah fondasi dari kesejahteraan psikologis yang stabil. Ketika kita berhenti membandingkan bagian kita dengan milik orang lain, kita secara otomatis menghilangkan beban iri hati dan rasa tidak berdaya yang seringkali menjadi pemicu stres kronis. Kita pun kembali menjadi subjek atas kebahagiaan kita, bukan lagi objek yang dikendalikan oleh keadaan luar. Jika kita menarik benang merah ke dalam literatur psikologi barat, Nrimo Ing Pandum memiliki kemiripan yang luar biasa dengan konsep contentment atau rasa puas dan praktek intervensi syukur dalam psikologi positif. Penelitian modern menunjukkan bahwa praktek bersyukur secara konsisten dapat meningkatkan kadar dopamin dan serotonin dalam otak yang berfungsi sebagai penyeimbang suasana hati alami. Selain itu, filosofi ini juga sejalan dengan konsep internal locus of control, di mana individu fokus pada bagaimana mereka merespon sebuah hasil, bukan terobsesi pada hasil itu sendiri. Dalam teori terapi kognitif perilaku, Nrimo Ing Pandum bisa dipandang sebagai teknik restrukturisasi kognitif yang mengubah pikiran negatif tentang ketidakadilan nasib menjadi penerimaan yang suportif terhadap pertumbuhan diri. Ini membuktikan bahwa kearifan lokal kita memiliki validitas ilmiah yang kuat dalam menjaga kesehatan jiwa manusia. Kondisi atau situasi di mana filosofi ini sangat diperlukan adalah saat kita menghadapi krisis perbandingan yang masif di era digital seperti sekarang. Saat melihat pencapaian rekan sebaya di layar ponsel, ego kita seringkali berteriak bahwa kita tertinggal jauh. Disinilah Nrimo Ing Pandum berperan sebagai rem darurat yang mengingatkan bahwa setiap orang memiliki musim dan jatah yang berbeda. Apa yang tampak indah di luar belum tentu merupakan berkah bagi jiwa di dalam.
Selain itu, dalam situasi kegagalan profesional atau kekecewaan dalam hubungan, filosofi ini membantu kita untuk tidak melakukan penyalahan diri yang destruktif. Kita belajar menerima bahwa ada faktor di luar kendali manusia, dan menerima bagian yang pahit sekalipun adalah bagian dari proses pendewasaan jiwa yang sangat berharga. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga resiliensi agar kita tidak mudah hancur saat kenyataan berkata tidak pada keinginan kita. Siapa saja yang sebaiknya mengadopsi filosofi ini agar mendapatkan manfaat maksimal? Mereka adalah para individu yang sering merasa terjebak dalam kecemasan akan masa depan atau orang-orang yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dimiliki. Para orang tua juga sangat perlu mengadopsi nilai ini agar tidak menularkan ambisi yang menyesakkan kepada anak-anak mereka, melainkan mengajarkan cara menghargai proses. Bahkan bagi mereka yang berada di posisi puncak kekuasaan atau kekayaan, filosofi ini adalah pelindung agar mereka tidak menjadi rakus dan tetap memiliki empati kepada sesama. Dengan merasa cukup, seseorang justru menjadi lebih dermawan dan memiliki kapasitas untuk berbagi karena ia tidak lagi merasa terancam akan kekurangan. Secara mendalam, manfaat maksimal dari Nrimo Ing Pandum adalah lahirnya kemerdekaan batin yang sejati. Kita menjadi merdeka dari dikte tren, merdeka dari rasa haus akan pujian, dan merdeka dari ketakutan akan kehilangan. Penting untuk disadari bahwa menerapkan filosofi ini bukan berarti kita berhenti bermimpi atau berhenti bekerja keras. Sebaliknya, kita justru bekerja keras dengan hati yang jauh lebih ringan. Kita mengejar impian tanpa menjadikan impian tersebut sebagai syarat mutlak untuk merasa bahagia. Kebahagiaan sudah kita miliki sejak awal melalui keputusan kita untuk menerima setiap nafas dan rezeki sebagai anugerah yang pas. Ketika kita mampu berkata bahwa ini adalah bagian kita dan kita mensyukurinya, pada saat itulah kita sebenarnya telah memenangkan pertarungan melawan kecemasan duniawi. Sebagai penutup, mari kita bayangkan hidup ini sebagai sebuah perjamuan besar, di mana setiap tamu diberikan hidangan yang berbeda-beda. Ada yang mendapat porsi besar, ada yang kecil, ada yang manis, ada yang pedas. Orang yang tidak memahami filosofi ini akan sibuk melirik piring orang lain dan terus mengeluhkan rasa hidangannya sendiri, sehingga ia kehilangan kesempatan berharga untuk benar-benar menikmati makanan tersebut. Namun mereka yang merangkul kearifan ini akan menikmati setiap suapan dengan penuh kesadaran, menghargai rasanya, dan merasa kenyang dengan penuh sukacita. Itulah inti dari kesejahteraan psikologis yang sesungguhnya. Bukan tentang seberapa banyak yang kita terima dari dunia, melainkan tentang seberapa dalam kita mampu menerima dan menghargai apa yang sudah ada di tangan kita saat ini. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga kesehatan mental, tetapi juga memuliakan kehidupan itu sendiri. Sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe ke channel ini untuk mengakses konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.